Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang berjumpa kembali dengan teman-teman, khususnya teman-teman pioners ya. Saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait update informasi di beranda aplikasi ya teman-teman ya. Saudara mungkin bisa menyimak karena ini sebenarnya agak panjang ya, agak panjang. Jadi terjemahannya seperti ini ya teman-teman ya. Dr. Cendiao Van dan Dr. Nicholas Kokalis dari P-Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Wawancara dengan Tyler Gallagher ya. Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit dan mengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi, peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Sebagai bagian dari sesi saya tentang 5 hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cendiao Van dan Dr. Nicholas Kokalis. Ya. Dr. Cendiao Van membawa keahlian dan dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produksi P-Network dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford. Pekerjaan Dr. Van sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di P-Network. Dr. Nicholas Kokalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama. Di awal PhD bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari postdoc-nya, dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Ternyata dia sudah punya inovasi sebelumnya ya, saudara ya. Terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami. Pembaca kami akan senang untuk mengenal Anda sedikit lebih banyak. Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kisah latar Anda? Karir akademik Dr. Cendiao Van dan Nicholas Kokalis. Karir akademik dan minat pribadi kami adalah benar-benar mengarah pada pencipta P-Network. Ya, jadi mereka pencipta komunitas terbuka yang besar yang didukung oleh cryptocurrency paling luas di dunia yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota pedagang dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD dari Universitas Stanford di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Sebelum Pi, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, skala komunikasi sosial yang memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan. Mereka adalah orang hebat. Kurang lebih 10 tahun mereka bekerja sama ya teman-teman. Kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis keuangan
dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Itulah yang memotivasi kami untuk membuat Pi Network. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Wow, kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain dan berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik. Peluncuran dalam beta mengundang anggota ke jaringan ulang protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain? Jadi ini ya, dengar ya. Saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dan dari Universitas Stanford dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia. Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka, sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Wow, dahsyat ya teman-teman. Mereka punya peduli terhadap masyarakat dunia. Dr. Nicholas Kokalis, saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya. Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun board komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Di awal PhD bekerja, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Sebuah blockchain dan Ethereum muncul dan menerbitkan sebagai tesis MS saya, PhD saya tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Saya kemudian menjadi sarjana pascodoktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional. Wow, sangat panjang ya teman-teman. Nanti next kita coba sambung lagi, tapi ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa mereka memikirkan dan benar-benar merancang suatu sistem untuk bisa menolong masyarakat dunia secara khusus, sehingga orang itu masing-masing punya nilai ketika mereka bergabung dan mulai menambang di Pi Network. Semangat teman-teman, ini informasi yang saya update buat teman-teman semua. Sukses buat teman-teman, sabar dan tetap ingat waktu-waktu untuk klik petir. Salam jedar buat teman-teman sekalian.